Hey, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama saya Alvin. Di video kali ini kita bakalan unboxing iPhone 7 bekas yang udah saya beli secara online. Kalau kalian cari iPhone bekas, pasti kemungkinan besar kalian bakalan tahu yang namanya PS Store atau Kisel ya, yang ada di Instagram. Followersnya banyak banget dan di sana jual iPhone dengan harga yang murah banget. Bayangin, iPhone 7 yang 256GB itu dijual cuma 2 jutaan. Bayangkan, itu murah banget lah ya. Jadi saya tertarik banget tuh beli di PS Store. Cuma sayangnya kalau beli di PS Store, kalian harus cepet-cepet karena barangnya habis mulu. Itu dia masalahnya, di PS Store itu barangnya emang cepet banget habisnya. Jadi kalian harus cepet transfer, cepet beli di PS Store gitu, supaya barangnya nggak kehabisan ya. Karena saya kehabisan mulu ya. Bahkan saya pernah ke tokonya gitu, ada update ready iPhone 7 256. Saya langsung ke tokonya, pas sampai toko udah habis, padahal postingnya baru 3 jam lalu. Kocak lah ya. Saya dari Bekasi ke Jakarta ke Condet cuma untuk beli iPhone 7 dan sampai sana langsung habis iPhone 7-nya. Aduh, kurang beruntung kali ya. Tapi ya udah, akhirnya saya beli online aja di Tokopedia yang stoknya udah pasti ada, yaitu dari Boboiboy Store. Nah, ini menurut saya cukup terpercaya karena reviewnya itu bintangnya bagus semua rata-rata. Jadi nggak usah pikir panjang, langsung aja saya beli di Boboiboy Store. Dan barangnya udah ada, iPhone 7 128GB warna hitam. Nah, kira-kira apakah lecet-lecet, apakah layar lecet-lecet, baterainya boros atau kayak gimana? Langsung aja kita unboxing untuk cari tahu bagaimana kualitas iPhone bekas yang kita beli di Boboiboy Store di Tokopedia. Oke, langsung aja kita unboxing, let's go. Oke, ini dia handphone yang kita beli. Jadi langsung aja kita unboxing ya. Saya beli di Boboiboy Store. Aduh, kenapa namanya Boboiboy Store gitu ya? Padahal dia tokonya bagus gitu. Kayaknya terpercaya. Jadi namanya harusnya iPhone Store atau apa gitu. Ini Boboiboy Store gitu kan. Jadi agak aneh gitu. Langsung aja kita unboxing dulu ya. Oke, ini dia barangnya, iPhone 7. Ini yang versi 128GB dan kotaknya emang tertulis 128GB juga ya di sini ya. Tapi nanti kita lihat juga dia serial numbernya sama atau enggak, atau bagaimana, apakah ini kotaknya cuma kotak beli doang. Tapi nggak penting, soalnya ini adalah iPhone 2 ya. Sekarang kita langsung coba aja unboxing iPhone-nya. Oke. Bener-bener kayak baru ya, desain ini Apple California. Oke, ini dia. Wah, ternyata di bagian kameranya itu agak kotor ya. Langsung terlihat di bagian kameranya itu agak kotor. Coba kita lihat ya. Kita buka aja di sini. Bisa kalian lihat ya, di bagian kameranya itu agak kotor ya. Bisa kalian lihat nih, bagian kameranya agak kotor. Mungkin nanti kita bersihkan. Tapi mudah-mudahan nggak terlalu berpengaruh dengan kualitas kameranya ya. Enak banget ya, handphonenya kecil. Oke, langsung nyala ternyata dong. Baterainya masih ada, nanti kita lihat. Sekarang kita singkirin dulu handphonenya. Kita lihat apa aja yang ada. Yang pasti chargernya. Kalau chargernya dia bilang sih ini OM ya, bukan asli gitu. Dan saya sih kurang nyaranin pakai yang OM, jadi ya, kalau saran saya kalian beli aja yang original, atau kalau ini kan yang 5 watt, jadi ngecasnya itu lama banget. Saran saya kalian beli lagi charger yang 12 watt atau yang fast charging gitu untuk iPhone 7, biar ngecasnya lebih cepat ya. Dan kita juga dapat headsetnya men. Oke, headsetnya harusnya dia udah Thunderbolt ya. Yep, bener, dia udah pakai Lightning ya, bukan Thunderbolt ya, pakai Lightning port. Bisa kalian lihat di sini headsetnya udah Lightning port, jadi udah bagus banget. Tapi nanti aja kita lihat suaranya gimana. Tapi yang namanya iPhone bekas, yang penting handphonenya dulu gimana ya. Dan aksesoris lainnya yaitu kabelnya. Kabelnya bagus nih, dari Foxconn. Kalau kalian tahu ya, Foxconn ini pabriknya salah satu pabrik besar juga. Dan ini kayaknya bagus banget sih kualitasnya. Coba kita buka deh. Yep, bagus bener. Kualitas kabelnya bagus, walaupun bukan ori, tapi dikasih yang levelnya bagus banget sih. Chargernya juga kualitasnya bagus sih kayaknya. Tapi saran saya sih tetap aja kalian beli yang asli atau yang fast charging punyanya iPad 2018
biar lebih bagus lagi. Oke, jadi kalian dapat charger dan juga headsetnya. Oke, kayaknya itu aja ya. Sebenarnya nggak beda jauh ya sama iPhone yang baru. Ini kita singkirin dulu. Sekarang kita ke iPhone-nya. Wow, ini bagus banget ya. Kalau dari layarnya sih ya, coba kita lihat. Udah iOS 13 di sini, layarnya agak kotor ya. Bisa kita lihat di sini ada serial number. Kita lihat dulu bagian iPhone storage. 128 GB, bisa kalian lihat ya. 128 GB. Jadi ini benar-benar 128 GB ya. Oke, kalau kita lihat sih dari kualitasnya layar masih mulus. Di bagian atas bezel-bezel emang bisa kalian lihat ya, bezelnya di sini dia nggak terlalu bagus sih, emang banyak namanya den-dennya gitu, putih-putihnya. Tapi ya untuk iPhone second dengan harga 3 jutaan menurut saya sih ini masih cukup bagus lah ya. Selain itu juga layarnya sih yang penting, coba kita lihat. Layarnya emang kotor ya, mungkin kita bersihin dulu ya pakai lap ya. Kita coba bersihin, nanti kita cek gimana hasilnya. Oke, ini dia iPhone-nya setelah saya bersihin. Menurut saya ini layarnya masih bagus banget ya untuk iPhone bekas. Kalau minusnya mungkin seperti yang saya bilang kemarin, di bagian sini bisa kalian lihat nggak ya? Di bagian sini nih ada kayak baret sedikit, bisa kalian lihat ya? Ada sedikit baret. Tapi menurut saya untuk bekas pemakaian itu hal yang biasa aja. Sama di sebelah sini itu kayak ada bekas dibuka, kayak masih ada benang nih, kayak bekas dibuka gitu. Tapi menurut saya sih untuk handphone bekas masih bagus banget gitu. Dan menurut saya ini bekas dibuka karena mungkin ya namanya juga iPhone bekas gitu, mungkin udah diganti baterainya. Seperti yang kita lihat ya, baterai health-nya itu masih 98%. Aduh, ini gimana cara nyalainnya men? Press home to open. Nah, udah lama nggak pakai iPhone ya. Nih bisa kalian lihat maksimum kapasitinya masih 98%. Ini bagus banget sih. Jadi kemungkinan sih bekas dibuka itu karena dia ganti baterainya. Tapi menurut saya sih ya nggak masalah lah ya. Yang penting baterainya udah diganti, baterai health-nya bagus lagi, dan kita beli dengan harga yang cukup murah ya untuk iPhone gitu. 128 GB, iPhone 7 3 jutaan. Nah, sekarang kira-kira gimana nih kameranya nih? Kan bisa kalian lihat tadi di sekeliling kameranya itu kotor, dan kameranya ini kita belum tes nih. Sekarang kita tes aja nih. Kira-kira gimana sekarang kualitas kameranya? Coba kita foto ya. Nah, harusnya sih masih bagus ya. Oh iya, masih detail ya, sampai ke sini-sini juga masih bagus. Ya, khasnya iPhone lah ya. Jadi kameranya masih bagus. Coba kita foto lagi. Di sana ada baygon. Coba kita foto baygon. Tuk. Oke. Di ini agak low light ya. Coba kita lihat mana lagi tadi. Ini. Masih bagus banget kameranya men. Tapi saya nggak tahu ya, ini kameranya udah diganti atau enggak. Tapi yang pasti masih bagus, masih kualitasnya iPhone kameranya. Dan baterainya juga udah saya cas tadi. Dan satu lagi, karena ini iPhone bekas, kita nggak tahu dia bisa nelpon apa enggak. Nah, tadi setelah saya bersihin, saya juga udah masukin kartu XL saya. Udah masuk kartunya dan saya udah bisa telepon ya. Di sini kita coba telepon ke handphone saya ya. Coba kita telepon dulu nih. Oke, sekarang kita coba telepon. Apakah dia bisa? Apakah emailnya diblokir? Jadi langsung aja saya telepon. Nah, ini masuk ya nomornya. Jadi bisa kita pastikan ini tidak diblokir. Ya, alhamdulillah lah ya. Dimana kita tahu kalau katanya handphone bakal diblokir. Tapi yang pasti ini aman banget gitu. Karena memang di store-nya sih, kalau orang nanya-nanya apakah emailnya aman, ini katanya aman, dan menurut saya worth it banget sih 3 jutaan iPhone. Dan kita lihat nanti gimana setelah kita pakai, mungkin 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, gimana iPhone 7 ini di 2020. Apakah mengecewakan, apakah sangat puas, atau malah sangat mengecewakan. Karena kita tahu iPhone itu kan baterainya cepet banget habis gitu. Apalagi saya beralih dari Xiaomi yang baterainya itu badak banget, dan kita ganti ke iPhone.
Kira-kira gimana nih nanti performanya? Kalau performa sih kayaknya bakalan lebih bagus, tapi kalau baterai, aduh, mending kita lihat aja nanti gimana untuk coba-coba main game. Saya juga install gamesnya tadi. Dan kita cek aja yuk nanti gimana video untuk pemakaian selama 1 minggu atau kisaran 1 bulan. Oke, kesimpulannya sih menurut saya, beli online, beli bekas itu lumayan lah ya. Kalian dapat headsetnya, oke? Kalian juga dapat kabelnya. Ini kabelnya yang Foxconn, dan menurut saya dari Bobby Store ini bagus banget kabelnya ya. Untuk bekas ini bagus banget sih kualitasnya. Dan kalau chargernya, ya kalau ini sih cuma 5 watt ya, saran saya kalian pakai charger yang 12 watt gitu. Karena saya punya iPad, jadi saya pakai charger iPad aja biar ngecasnya lebih cepat. Dan ya kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Makasih buat kalian yang nonton. Kalau kalian pengen beli iPhone juga, linknya ada di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dah.